kasir si Saski nyuruh, "Pan, ke lantai 3 nu, kenapa tuh bocah? Gak jelas banget." Dan akhirnya, iya bentar, gue nyelesain dulu nih. Gue selesai dulu tuh masakan. Pas udah selesai, itu gue ke lantai ketiga tuh bang. Tiga. Gue liat teman gue ini tiba-tiba udah begini aja bang, kayak ketakutan. Dari pasang, pas hari pertama pas masuk CCTV, ada apa-apaan bang. Hari kedua ada apa-apaan. Hari ketiga ada apa-apaan. Di hari keempat ada. Itu sempet kayak pas itu kejadian jam 3 itu pasti kan ada durasi menitnya. Iya. Gitu saat ketika gue pas mau arah balik turun ke lantai 1, tuh kan gue dengar suara step kan, udah kayak 2 kali gitu kalau nggak salah. Gue langsung kayak penasaran dong ya kan, ini dong ngintip ngomong gitu. Di situ gue bener-bener gue nggak bisa berkata-kata apa-apa, kayak kaku coy, kaku. Lu ngeliat apa bang? Tadi yang gue bilang cewek, kuntilanak. Tapi lu ngeliat jelas itu dia ada persis di pas naikan tangga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue Refdi Call. Dan seperti biasa pada kesempatan kali ini gue telah bersama seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat bekerja part-time di sebuah restoran di daerah Jakarta Barat. Penasaran sama apa aja yang telah dialami oleh narasumber gue? Langsung aja kita kenalan sama narasumber di samping gue ini. Halo Bang Ivan. Kabar gimana Bang? Baik, Baik Bang ya. Nah, untuk kesibukan lagi apa aja nih Bang Ivan? Fokus kuliah aja sih. Sekarang fokus kuliah aja Bang ya. Oke Bang Ivan, lu kan di sini mau bercerita tentang pengalaman mistis lu waktu bekerja part-time ya, part-time. di sebuah restoran. Iya. Nah kalau boleh tahu nih kejadiannya tahun berapa Bang? Tahun 2023. 2023. Anjir, masih baru banget ya berarti. Iya, masih baru banget gitu. Oke Bang, bisa diceritain sedikit gak Bang? Lu di sana itu ngalami hal apa aja nih Bang? Banyak banget sih Bang di sana mah. Kayak gangguan mistis tak kasat mata gitu. Dari awal gua kerja sampai akhir resignnya Bang, ada aja gitu Bang, kayak gangguan mistisnya gitu. Sampai akhirnya tuh lu memutuskan untuk resign. Iya. Oke, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Ivan, tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip, cukup skip iklannya aja. Dan gue juga mau mengingatkan buat kalian untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penatua. Gua rasa cukup, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk. Gajah hitamnya. Itu pas akhir-akhir Januari tuh, kan gue lagi gabut ya Bang ya, kayak libur kuliah, terus kayak bete lah, kayak di rumah terus ya kan. Akhirnya gue iseng-iseng tuh nyari kayak part time atau freelance lah gitu loh Bang. Dan kebetulan banget temen gue masuk di part time sebuah kayak resto gitu Bang. Resto ya, yang di Jakarta Barat. Nah akhirnya gue tanya dong, masih bisa gak nih open slot gitu buat masuk. Terus kata teman gue, masih bisa Van, yaudah lu kirim CV-nya gitu. Dan akhirnya pas kalau nggak salah tuh akhir Januari tuh mau masuk bulan Februari, gue kirim CV-nya tuh. Terus ya kebesokannya itu Bang, gue dipanggil sama HRD buat datang buat interview. Iya. Gue datang interview ya, akhirnya gue diterima tuh Bang sebagai part time di situ. Terus pas sudah itu gue tanya dong masuk tanggal berapa ya kan. Nah masuk itu tanggal 3 Februari. Dan sudah itu ya udahlah seperti biasanya lah, kalau gimana
awal karyawan masuk ya kan. Iya. Awal pas gue masuk sih aman-aman aja sih, pas opening gitu ya kan, kayak prepare segala macem ya kan gitu. Itu gue masuk shift pertama pagi sampai sore. Nah itu kalau boleh tahu di tempat lu ini ada berapa shift memang bang? Ada 2 shift bang. 2 shift. Iya, pagi itu sampai sore dan siang itu sampai malam. Nah, jadi pas shift pertama gue itu yang pagi hari, awalnya aman-aman aja bang, nggak ada kendala. Terus sampai shift 2, shift 3 itu pagi, aman-aman aja. Dan suatu ketika ya mau masuk pertengahan Februari tuh, gue ada rasa janggal tuh di lantai 3-nya bang. Oh dia jadi 3 lantai. 3 lantai deh bang. Nah lantai 2 itu bakal buat kayak makan di tempat gitu, lantai 1 juga. Nah lantai 3 itu kayak gudang buat naruh makanan. Gudang. Ya. Nah yaudah tuh pas di pertengahan Februari tuh ya beda aja bang, kayak ngap aja gitu hawanya. Yaudah tuh terus abis itu sempet gue lihat kayak suasananya kan, kayak kurang apa ya, kayak ventilasi juga kurang gitu. Jadi kayak ngap, lembab banget, gitu ya. Lembab banget bang, jadi gitu panas hawanya ya kan. Udahlah, habis itu gue tanya, nih lantai 3 buat apa gitu. Terus sama yang kayak seniornya tuh dibimbing ya kan gue. Nah dia bilang nih buat naruh-naruh makanan gitu, kayak entah itu buat naruh daging, Buat stok lah ya. stok, iya benar bang. Udahlah, cuman yang gue rasa gak enaknya di lantai 3 aja. Nah pas lanjut lah, waktu berjalan gue bekerja di sana sebagai part time. Gue di sana tuh di bagian kitchen. Pas di kitchen itu yang gue inget itu awalnya wastafel tuh nyala sendiri bang. Wastafel Kerannya itu pas gue tinggal buat nongkrong ke depan. Nah teman gue tuh yang jaga kasir teriak, "Pang, kalau habis nyalain wastafel tuh matiin." Terus gue bilang dong, gue nggak pakai wastafel, itu buktinya nyala sampai beber becek tuh lantai. Udahlah, akhirnya gue udah datang dong, gue ke dapur kitchen ya. Nah terus habis itu gue matiin lah, tapi dalam benak gue kayak perasaan nih gue nggak nyalain wastafel bang gitu. Dan saya ingat tuh juga temen lu nggak make. Nggak make, cuman posisi tuh temen gue lagi istirahat ya kan. Nah lagi ke warung buat makan, istirahat. Nah gue lagi ngerokok di depan situ. Cuman yang gue inget tuh gue nggak ngapa-ngapain, cuma main HP. Habis itu gue tinggal ke depan, gue nggak nyalain wastafel sama sekali. Udah lah. Tapi gue kayak orangnya keep positive thinking banget sih bang. Kayak ya udahlah, mungkin gue lupa ya kan. Terus lanjut tuh bang. Suatu ketika ada kiriman barang tuh kayak stok ya kan. Dateng. Nah itu kayak daging segala macam, telur gitu. Gue tanya nih ntar ini mana, lantai 3. Itu kayak gue rasa kayak anjir lantai 3 lagi. Langsung tersugesti. Iya tersugesti ya, karena gue jujur aja gue kan takutan ya kan orangnya. Tapi karena gue minta temenin ya kan, biar gue berani juga ke atasnya. Akhirnya udah tuh barang nyampe, langsung gue taruh di atas tuh. Nah habis itu pas ke atas ya kan, baru mau naik lantai 3 kayak gitu lagi, kayak suges gitu, sampai gue merinding gitu ya kan, merinding tipis gitu. Yang paling sialnya tuh ketika bos gue naruh ya kan, naruh stok ke dalam frozen, terus lemari gitu ya kan bang. Udah tuh senior gue yang kitchen itu, nih bang, lu cek-cekin nih. Oh lu suruh stock of name? Iya stock of name. Nah yaudah tuh, terus lu mau kemana bang? Ntar gue ke bawah dulu. Ya udah tuh gue ikut. Nah kan karena gue nggak takut, karena gue takut ya kan, jadi gue ya udahlah terpaksa lah gitu. Ada gue buru-buru tuh ngecek. Suatu ketika tuh itu kan gue barang datang itu habis maghrib bang.
akhirnya gue mau nggak mau dong stop name, mau ngecek barang ya kan satu persatu. Ya udah tuh akhirnya suatu momen tuh gue kayak sugis bang, kayak ada bayangan hitam lewat. Bayangan gue nggak tahu, pokoknya bayangan hitam aja sih gitu, Tapi lu nggak ngeliat jelas itu apa nggak ya? ngeliat jelas. Nah pas gue lanjut stok up name ya kan, lagi fokus juga, terus sugis lagi lah gue, bayangan hitam lewat gitu. Pas gue kayak udah mulai cemas kayak gimana lah, ketakutan juga, udahlah gue pedein aja gitu. Terus pas gue nengok lagi gitu, kayak ngecek lagi kan, kayak takut ada bayangan lewat lagi, perhatiin kok gak ada angin ya kan, tapi ini hording gerak gitu loh, gerak. Dan akhirnya kan gue taruh lah tuh kertas top up name tuh, gue ngecek, gue angin ke jendela, gak ada angin, padahal posisi lagi gerimis ya kan, kayak lembab gitu ya kan. Nah gue di situ kayak mulai anjir lah, Makin tersugesti lah ya. makin tersugesti. Udahlah, terus gak lama kemudian, lu tau gelas plastik kan? Iya. Nah itu gelas plastik tiba-tiba jatuh gitu, yang satu pack plak. Gue langsung hibrid bang, turun ke bawah. Udah tuh gue langsung manggil senior gue yang kitchen. Bang temenin gue dong bang. Kenapa? Gue gak berani gue kalau sendirian gitu. Kenapa emangnya? Masa gelas jatuh sendiri sih? Ya gak mungkin gitu, kayak aneh gitu loh. Dan akhirnya kata senior gue, lu gitu doang bodoh, takut lu, cupu. Udah tuh akhirnya gue tarik tuh senior gue, udah bang ikut gue, takut gue, daripada belum kelar nih gue top up nih. Dan akhirnya gue ditemenin gue sama senior gue. Pas dia di lantai buat stok udang tuh, yang lantai 3, ditemenin lah tuh gue sembari stok up nih. Pas ditemenin sama senior gue gak ada apa-apa sih, cuma pas gue lagi sendiri aja. Suatu ketika yang bikin gue merinding tuh kayak bau gue nggak tahu bau persis, tapi kayak baunya kalau orang bilang tuh kayak bau ini, Kemenyan atau bukan apa ya, dupa. bukan dupa bang, yang sengir apa gitu, Darah. pokoknya gak enak bang baunya. Gue nggak tahu ya udah tuh. Dan itu tuh kayak gitu nggak pernah sebelumnya. Sebelumnya nggak pernah bang, karena kan kalau ngepel kan ya kita kan benar-benar kudu harus bersih, namanya dapur kan harus bersih banget ya bang ya, ngejaga kualitas makanan juga ya kan. Nah itu kayak bau aneh gitu yang gue cium. Udahlah gue lanjut ngepel, cuman ya itunya aja sih yang gue bikin kayak takut gitu lah. Udah tuh, nah ada suatu momen bang, ketika temen gue tuh mau nganterin makanan tuh di lantai 2. Nah itu kan kasir juga sekaligus kayak waiter sih bang ya. Oh nyambi Iya. Nah habis itu udahlah, salah satu teman gue yang menjaga kasir nganterin makanan ke lantai 2. Udah tuh pas nganterin ke lantai 2, nah teman gue yang satu lagi nih, kan di kasir kan ada 2 orang ya kan. Nah namanya Saski, teriak, woi tolong ambil piring lagi dong gitu, soalnya piringnya ada mau habis gitu. Nah udah tuh Ambil bilang iya gitu. Terus habis itu temen gue yang nganterin makanan itu ke lantai 2, akhirnya dia ke lantai 3 doang ngambil piring. Oh karena stok piring itu ada di lantai 3. Iya, stok piring ada di lantai 3. Udah tuh pas temen gue lagi ngambil piring di lemari, dia pas lagi nunduk gini, nah kan lemari itu kan ada 4 ya kan, tuh 2, 3, 4 susun. Nah, itu ada di rak nomor 2. Pas dia lagi ngambil piring, tiba-tiba yang gue denger tuh temen gue teriak. Nah gue kira kayak ini bocah nih habis kena serangga gitu ya kan. Bocah takutan ya kan, kayak mas serangga, kayak apalagi kecoa. Teriak. Terus itu si temen gue nih yang jaga kasir, si Saski, nyuruh, pan ke lantai 3 nu, kenapa tuh bocah, gak jelas banget. Daerah iya bentar gue nyelesain dulu nih,
gue selesai dulu tuh masakan. Pas udah selesai itu gue ke lantai ketiga tuh bang, lantai 3. Gue liat teman gue ini tiba-tiba udah begini aja bang, kayak ketakutan gitu. Takutan. Gue bilang, ngapa sih? Sumpah pan, sumpah gue nggak bohong. Apa? Lu bercanda lu? Kagak. Emang apaan sih? Itu si teman gue ini Putri bilang, gue denger suara apaan? Tiba-tiba telinga gue dibisikin. Wah anjing, gue langsung merinding cok. Dibisikin. Iya, dibisikin bang. Bisikin apaan? Mah aneh-aneh aja. Sumpah apaan? Ya kali gue bohong. Terus gue diem tuh. Gue kayak kepikir kan kayak masa-masa yang kemarin tuh. Pas lu lagi stock of name. Iya, stock of name ya kan. Terus pas awal gue bawa makanan itu kan benar naruh. Pas awal kan gue ngerasa tuh hawanya kayak beda. Terus kedua gelas jatuh. Terus yang bayangan lewat juga tuh. Iya. Itu gue kayak apa iya dia juga ngerasain apa yang gue rasain nih. Langsung diem dong. Gue bilang yaudah ke bawah aja. Gue bilang gitu. Terus habis itu gue bilang lu depan, gue belakang deh, gue jagain lu. Udah, ada turun bareng-bareng tuh bang. Gue ambil piring, dia juga ambil piring ya kan, bagi 2. Teman gue ini baru cerita pas di lantai 2 kan, pas dia turun dari lantai 3 tuh, gue bilang makanan. Nah habis itu dia baru cerita tuh, lu kenapa sih bro? Gue dengar suara kayak orang kayak napas pan. Orang napas. Iya, tapi napas itu kayak orang bener kayak kelelahan. Lu tau lah kalau orang kelelahan tapi gimana, tapi bukan kayak napas kayak enggak, tapi kayak orang kayak seakan kelelahan tapi kayak sekarat gitu pan. Dan habis itu kayak gue mikir, anjir serem itu kah anjir, kayak wah jangan sampai nih gue kena nih. Jangan sampai lu ngalamin. Iya, jangan sampai gue ngalamin nih. Wah kalau gue ngalamin udah gue bete, gue kayak malas gitu buat kerja di situ ya kan, karena kan gue posisi kan gue orangnya gampang ketakutan ya kan. Parnoan lah ya. Parnoan anjir lah. Itu pas si Putri ngomong gitu gue kepikiran terus dong bang ya kan, Kan suges yang ada. suges banget. Nah habis itu gue turun ya kan ke lantai 1. Habis itu piring gue taruh di dapur kitchen. Gue ngobrol dong sama teman gue namanya Jaki. Jak, lu mau tahu apa? Parah cewek nih resto anjir. Kenapa sih? Lu habis berduaan lu ya sama si Oh Putri? dikiranya lu habis mojok. Iya habis mojok. Pala lu, gue bilang gitu. Kagak. Putri teriak. Nah katanya ada yang begini, kayak dengar suara orang lagi napas, tapi napasnya kayak orang kayak sekarat gitu. Ah masa sih lu? Ah lu mau bercanda baik lu. Orang masih jam 8. Gue mau denger dari ceritanya, makanya gue tanya kenapa lu teriak gitu. Kan yang ngambil langsung si Putri ini. Iya langsung kan si Putri ya kan. Emang tuh bocah temen gue Jaki emang batu bocahnya. Ya udah tuh. Habis itu suatu ketika momen gue dapet shift keesokan harinya ya, dapet shift ini siang pulang malam, closingan lah sekalian tuh. Nah habis itu lagi ini udah closing kayak bersih-bersih ya kan, dapur segala macem, terus kayak lantainya, mejanya segala macem hal. Nah yang paling gue gondok, gue kan sering ini ngepel ya kan. Nah bre pelan di mana dah? Gue nanya gitu sama temen gue. Nah si Saski bilang di lantai 3 pan. Wah dalam hati gue kayak ya gila ngapa ditaruh situ sih. Ini udah mulai suges lah, makin kayak suges ya. kesel banget kan gue kayak gila apa harus taruh lantai 3 gitu loh. Jangan kayak mentang-mentang buat naruh barang kayak taruh situ ya kan. Semuanya ditaruh sana. Iya aduh. Akhirnya gue nyuruh dong, Jak pengen bawa ambil dong pel-pelan. Lu lah gue lagi nyapu, emang lu gak lihat gimana lu injek-injek ini lagi apa, gue lagi nyapu gitu sono ke atas. Iya gitu. Akhirnya gue ambil dong HP, gue ambil HP
HP buat seakan-akan kan kayak ada apa langsung disenterin ya kan, soalnya Iya. ngampus itu kayak agak remang-remang bang, Jadi nggak terang kayak gitu. nggak terang banget ya, kayak suasana kayak gini lah, kayak kurang pencahayaan, lampu cuma satu ya gitu, nggak terang gitu bang. Suatu ketika pas gue lagi ngambil pel-pelan itu, pintu kan buat akses ke lantai 3 itu kan ada pintu ya bang ya. Nah jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke lantai 3. Takutnya kan kalau ada yang diambil gitu barang-barang stok ya kan. Itu posisi pas gue mau masuk, gue mau buka pintu dong, padahal itu pintu nggak dikunci, nggak diselut, nggak segala macam lah. Cuman pas gue buka tuh keras banget bang, susah banget, sampai gue nyuruh dong si Jaki, kan badannya gede ya kan daripada gue, boksor, ya sini apa, ini bukan pintu, bukan badan lu gede. Ya ilah lu pan ribet banget lu, gue lagi nyapu juga. Dan akhirnya dia OTW tuh ke lantai 2 buat menuju ke akses lantai 3 tuh. Pas OTW dan bukain pintu dong, cerak, gue langsung kaget, anjir kok gampang banget. Sumpah Jak, gue gak bohong tadi keras banget cok. Dibuka sama si Jaki gampang Banget, kayak langsung nih ngomong ke gue, lu lebay banget sih lu, ngapa sih speak aja minta temenin lu, kan bocah takutan. Demi Allah Jak, susah banget itu gue buka. Udah tuh tadi sumpah keras banget. mungkin kayak ada yang nahan kali ya pas Iya. dibuka gitu ya. Kayak ada yang kayak nahan gitu ya kan. Tapi pas gue ini bener-bener keras bang, itu bener keras, makanya gue sampai minta tolong sama temen gue gitu ya kan. Nah langsung temen gue si Jaki kayak gue mau lanjut gitu lah nyapu ya kan, dari ninggalin gue ke atas dong, buru-buru tuh gue bang ke lantai 3, pepak. Ya udah tuh gue nyari dong pel-pelan, anjir pel-pelan mana ya, apa jangan diselipan ya kan. Nah tuh pas gue nyari tiba-tiba tuh lampu kayak mati nyala gitu, tapi kayak sebentar gitu, Kayak klip gitu. Bener kayak klip tuh. Gue kayak kok ini resto kok serem banget gitu ya kan. Udah tuh gue langsung buru-buru ketemu tuh gue langsung turun buru-buru sampai loncat gue bang, saking paniknya sampai buk ya kan tuh. Udah tuh habis itu gue buru-buru tutup. Nah gue turun ke bawah sampai temen gue Jaki, wah apa sih lu udubrak serem cok, tadi gue mau ngambil pel-pelan klip maksudnya gimana ya, mati nyala cok gitu. Tadi nggak apa-apa, pas gue masuk, pas gue lagi nyari klip ya gue makin suges gue. Takutan gue, lupa lebay banget lu, bacot lu Jak. Yaudah tuh kesel banget kan gue ngepel, pas gue ngepel kelar tuh. Nah pas gue udah kelar kayak closingan ya kan bang, kayak ngepel ya kan, gue ngerasa tuh kayak asem banget ya kan, asem nih. Udah tuh abis itu gue keluar dong dari resto, kan gak enak banget ya kan bang, kayak nyebet kayak nggak ada kopi ya kan, kentang banget coy, parah. Udah tuh akhirnya kebetulan banget tuh di depan resto gue tuh di depan sebelah kiri ya kan tuh, itu ada warung kecil kopi. Gue beli tuh gue pas beli mesen kopi, gue nungguin dong ya kan sembari bakar rokok. Pas kopi udah kelar ngasih ke gue. Nah ini bapak ngomong, bang udah berapa lama bang kerja di situ? Ya baru ada ini sih bang, setengah bulanan gitu. Emang kenapa bang? Oh apa sih, keren aja bilang gitu. Kerennya ya kalau lu betah mah, gue bilang keren dah, sampai kalau lu betah nih gue sampai saling dah sama lu gitu, digituin. Iya, apa sih bang, buset dah, canda banget. Nah habis itu kayak gue tanya tuh, emang ada apa bang di situ? Di sana di resto, di tempat lu nih, ruko lu tuh udah 4 kali orang ini kayak tutup gitu loh bang, kayak pindah tempat. Kenapa bang?
Ya gue denger sih ya mistis, tempat lo itu yang pojok kan, pantas banget di pojok gitu. Emang mistisnya yang lu denger apa bang lo itu? Taruh ngalamin deh kalau udah mulai lama di situ. Anjir, disuruh nunggu ngalamin Iya, sendiri. dalam hati gue buset, orang mas spoiler dulu lah. Iya, biar Iya, gak panik-panik gua, amat iya, ya. biar gue ada pegangan nih ya Iya. kan. Udah tuh, ntar kalau udah situ ntar rasain dah lu situ kalau udah mulai lama. Waduh, emang apa bang gitu? Ya udah denger ya, yang paling sering ini itu perempuan bang gitu, wadon. Wadon, manusia apa goib nih? Bilang gitu. Ya lu ntar juga lihat eksis dah loh. Wah, ada bayi lu bang. Ya, udah lah. Yang penting lu semangat dulu kerja situ, betah-betahin gitu. Gue bilang gitu sama abang-abangnya. Padahal mah tanpa disadari dia bikin lu ngedon ya. Iya, gue langsung anjir. Yang tadi gue pengen nyebat ngecil ya kan, Iya. nyantai. Kok kepikiran gue. Udah tuh, habis itu gue ngerokok, ngopi, gue dipanggil dong sama si Saski. Pan, lanjutin lagi. Ngapain? Gue bilang gitu. Nah, beresin dong, angkat-angkatin kursi di atas meja. Oke. Udah tuh, gue angkat-angkatin kursi, semua udah kelar closingan. Gue ngobrol dong sama si ini, Putri. Put. Mau tahu apa? Kayaknya pas lu udah berisikin nih emang udah bener dah. Rumah gue nakutin. Ya udah tuh. Seriusan anjir. No, gue di belakang kuncen tukang kopi, no. Oh, lu sampein ke si Putri nih. Iya, gue sampein tuh ke Putri. Emang apaan, Bang? Katanya emang ya gitu dah. Ntar aja deh. Pas di PC, gue ngeri pas kita cerita baru tongolin lagi kan serem ya kan. Masih di lokasi soalnya Iya, deh. gue masih di lokasi ya kan posisinya. Lu bikin gue penasaran aja deh. Udah gampang deh. Benernya pas gue kelar closingan, itu kan kalau closingan tambah harus mati ya kan. Itu gue ke lantai 2 lantai 2 buat matiin lampu sama AC. Klak gue matiin AC tuh kan, AC di paling pojok yang deket pintu buat akses lantai 3. Pas udah mati, salahnya gue udah matiin lampu duluan tuh baru AC. Nah jadi makin sugis lah tuh gue. Tapi ini bener-bener kayak udah tau kan bang tangga besi gimana kok buat naik ke tung kayak gitu berisik lah ya. Iya. Nah itu pas gue matiin AC klik, gue arah ke balik dong lantai 1 ya kan, ke arah tangga. Itu gue dengar dengan suara samar-samar, tapi yang jelas itu suara tangga. Suara ada yang naik di tangga. Iya, cuma 2 step doang gitu kayak tung. Ketika gue pas mau arah balik turun ke lantai 1, tuh kan gue dengar suara step kan, kayak 2 kali gitu kalau nggak salah. Gue langsung kayak penasaran dong ya kan. Ini dong ngintip ngongok gitu. Di situ gue bener-bener gue nggak bisa berkata-kata apa-apa, kayak kaku coy, kaku. Lu ngeliat apa bang? Tadi yang gue bilang cewek, kuntilanak. Tapi lu ngeliat jelas itu dia ada persis di pas naikin tangga itu. Cuman yang gue yakin kunti itu karena pertama yang gue lihat jelas tuh kayak rambutnya. Cuman kayak mukanya yang gue lihat tuh kayak apa ya, samar-samar tapi warna hitam, tapi kayak hitam kecoklatan kayak bukan, tapi kayak gelap lah mukanya gitu. Kalau ini kan lampu yang gudang itu kan selalu nyala ya kan bang, tapi kayak cahaya kan rembang-rembang. Jadi gue ngeliatnya kayak sama-samar, tapi yang gue pasin paling nggak lu ngeliat masih ada cahaya dari atas. Iya. Makanya pas gue liat anjing, ya itu akhirnya gue hibrid. Makanya gue ditanya sama si
temen gue kan yang nyalain kasir. Lu kenapa Pan? Nggak apa-apa, cuman gue denger kayak suara langkah, gue ngomong gitu. Oh, lu bilang kayak lu ngedenger suara doang. Iya, Sedangkan sosoknya nggak lu sounding. enggak, karena ya gue takut aja gitu kalau gue ceritain pas di lokasinya itu Iya. tiba-tiba ya kan Bang. Wah, udahlah, gue balik kepikiran ya kan gue. Gue kayak ini mah gue nggak betah nih kerja kayak gini nih. Sekarang kayak mistis banget di tempat, Horor banget ya. horor banget. Terus sepanjang pulang tuh gue kayak kepikiran ya kan, sampai gue nggak fokus ya kan. Tuh udah tuh, kebetulan kebesokan hari gue dapat pagi ya kan, dapat pagi pulang sore. Tuh gue aman-aman aja. Pas gue masuk pagi pulang sore, gue balik nyampe rumah. Nah si Saski sama si Jaki nih, dia masuk sore. Nah si Putri sama gue tuh gue masuk pagi ya kan, pulang sore. Akhirnya pas dia kebetulan masuk siang, pulang malam sekalian closingan, tiba-tiba si Saski WA gue tuh pas sudah closingan ya kan. Tuh jam 12:30 Bang kalau nggak salah. Nah gue tanya, Pan, atau kapan kan lu pernah cerita ya tentang yang lantai 3? Iya, kenapa? Gue kayak anehnya gue bilang itu, masa gue abis naro ini kan kayak stok opname ya kan. Iya. Terus kayak naro barang ya kan, kayak barang yang masih sisa gitu ya dari kitchen. Gue denger orang lagi naik Pan. Seriusan lu? Suara naik ke tangga. Iya, kayak naik ke tangga. Tapi pas gue ngomong tuh gak ada Pan. Terus dalam benak pikiran gue kayak, apa aja jangan kayak Kemarin lu jalanin ini. kemarin tuh. Lu salah dengar kali Put. Gue kan kayak ngasih tau ke gue jangan pikiran negatif dulu ya kan. Seriusan Pan. Besok-besok gue ke lantai 3 gue minta temen sama lu dah. Takutan gue kan sembari ngeledekin ya kan. Lu juga takutan. Udah tuh. Tapi gue tanya kan tuh pas gue PC sama si Saski. Tapi seriusan itu lu tinggal seperti itu? Iya. Oh, berarti nggak gue doang dong sama si Putri. Lah emang lu sama Putri juga kena? Ya, gue pas awal itu masuk kerja ya kan. Itu udah mulai kayak awalnya juga beda coy. Kan udah ada kejanggalan lah ya. Iya, udah ada kejanggalan. Habis itu belum si Putri itu. Yang paling parah tuh si Putri coy. Emang si Putri dengar suara katanya samping persis tinggalnya dia. Kayak orang napas tapi kayak napasnya kayak orang sekarang. Serem banget tuh lu. Lu lagi bohongin gue, lagi nangkutin gue lu. Tanya aja Putri. Ya udah tuh. Akhirnya si Saski nanya doang sama si Putri. Jadi tuh pas dia nanya, kata Putri iya. Gue tuh mulai bocah agak parno ya kan. Tinggal si Jaki doang nih yang belum kena apa-apa nih. Suatu ketika momen gue dapat kebagian long shift. Itu dari pagi sampai malam. Full lah ya istilahnya. Full ya, sampai closingan tuh. Nah karena pas lagi ada promo-promonya tuh ya kan, resto pasti kalau ada promo-promo kan banyak nih ya kan pesanan. Kayak gue kebagian long shift sama si Jaki sama si Saski ya kan. Nah si Putri kan masuk pagi tuh Bang, pulangnya sore. Nah si Saski sama gua, nah si Jaki long shift. Enggak, kalau si Saski enggak, dia masuk siang sampai closingan. Siang dia. Iya. Berarti dari kitchen, shift pagi lu ya? Iya, khusus kitchen doang sih long shift. Nah itu tuh gua sama Jaki long shift tuh. Nah suatu ketika udah kelar nih closingan, itu pas lagi closingan nih, itu gue sama Jaki tuh kebetulan ngambil yang dagingnya kayak ayam sama sapi gitu ya kan, buat dimasak buat besoknya, buat naruh di dapur gitu, jadi biar nggak bolak-balik gitu. Pas suatu ketika si Jaki bilang gini, Pan, daging kurang nih Pan buat besok. Ayo ambil berdua.
berat anjir. Iya ya udah tuh itu kan closingan ya kan, pas closingan itu agak panjang gitu pokoknya, lama gitu ya kan. Jam 12 pas kalau nggak salah ya, itu gua ke lantai 3 tuh sama si Jaki ngambil daging. Nah baru sampai pintu nih lantai 2 nih yang buat akses ke lantai 3, itu parah banget bang, gua amis gimana sih, amis karena gue mikir ya positif thinking ya kan, Bau daging bisa jadi. bau daging nih ya kan, bau amis nih, bau daging ini mah. Oh gue kira apa, jangan cerita ya kayak gitu, motor yang ada di ini datangin. Iya bocet takutan ya tuh. Ada gue ke lantai 3, di lantai 3 pas gue naik gak apa-apa tuh bang, itu gue ambil daging ya kan, terus gotongan ya kan, ngambil daging ya kan di karung. Pas turun tek tutup dong, tutup pintu cerak. Pas mau lantai 1 nih, turun ke lantai 1, baru di pertengahan lantai 2 nih aja, itu parah banget bang. Parahnya tuh kita lagi kayak biasa aja nih momen, kayak biasa aja, tuh pintu bener kayak kenceng, kayak dobrak itu. Akhirnya kayak gua sama si Jaki kaget dong bro, kaget karena gua kayak wah anjing, gue langsung ngomong tuh sama Jaki, gara-gara lu anjing ngomong gitu, apaan sih lu Pan, lu aneh-aneh aja. Udah terus Jaki langsung naruh ya kan tuh makanan ya kan, kayak daging gua taruh juga kan. Jaki penasaran dong, pintu, pas buka pintu terus dia kayak naik ke atas tuh bang ya kan, ada apaan bang. Nah si Jaki tuh bang pas lagi turun rambutnya bang dia bilang kayak diginin bang, colek gitu, dicolek pas dia ngerasa gitu, terus turun kenceng pet, tutup pintu pet, langsung pan gecepan apa sih, udah gitu turun ke bawah, turun tuh ada gue buru-buru dong. Habis itu langsung Jaki tarik gue dong, cerita di luar, Pan bener Pan lu kayak yang pas pintu kan gue naik ke atas tuh Pan, pas gue liat gak ada apa-apa ya kan, pas gue turun lagi Pan, tuh rambut gue kayak kasih dicolek Pan, sumpah tuh berasa banget Pan. Ya udah tuh gue pas denger cerita itu wah goblok, makin cemas ya kan gue. Makin gak jelas nih suasananya nih. Udahlah ini kece closingan ya kece, udah nggak usah dipel dulu lah, nggak usah dibersihin, biar anak-anak besok aja yang pagi masuk pagi. Udah tuh kata si Joki, enak aja lu, gue masuk pagi gue besok. Ya udah besok pagi aja daripada makin-makinan. Oh iya juga sih Pan. Udah tuh akhirnya naruh daging ya kan dan frozen yang di dapur, udah kelar tuh posisi belum closingan bang, kayak belum rapi banget, kursi masih di bawah, belum ditaruh di atas meja, terus belum juga dipel, cuma diberesin di kayak dapur sama bagian kasir gitu ya kan. Udah tuh habis itu cabut, bilang sama Saski, udah yuk cabut yuk. Kenapa? Udah cabut. Saski langsung natap gue dong, gue kayak ngangguk-ngangguk gitu. Ya udah deh, betul tutup kelar udah. Nah habis itu posisi ini kacau banget nih bang, kan gue cuma beresin bagian kasir sama dapur nih. Lantai satunya kayak kursi juga belum diberesin di atas meja, lantai 2 juga ya kan. Nah lampu belum dimatiin, nah lampu yang lantai 2 kan wah gokil banget bang. Kita lagi mau balik keluarin motor nih pasti parkir, bertiga-tiganya nih niat. Awalnya gua yang kayak ini lampu belum dimatiin nih, Lu cuma notice karena lampu nyala nih. iya ini lampu belum matiin, lantai 2 nih matiin dulu. Si Saski diem, terus habis itu si Jaki ngapa sih, gue merinding cok. Udah tuh si Jaki bilang ngapa sih Saski, tuh liat deh, itu bener-bener
bayangan hitam dari kaca jendela bang. Posisi lampu nyala ya kan. Gua, Saski, Jaki bener-bener kayak diem ya kan. Sorry, lu ngeliat semua? Bertiga-tiganya bang. Merinding aja. Dan sebelumnya itu bayangan nggak ada bang? Bayangan hitam itu nggak ada? Gak ada. Cuman pas di satu momen ya kan mau jam 1 juga ya kan bang. Tuh kan awalnya gue notice kayak ini lampu masih nyala. Si Saski nih pas ngeliat bayangan itu bener-bener kayak lu tau lah bang, orang berdiri depan kaca ya kan, kayak bayangan kan, kayak jendela nih ditutup ya kan pakai hordeng, lampu nyala, kelihatan ya kan bayangan. Dan jadi bayangannya bener-bener kayak lu tau lah orang bongsor gitu, masih bola gede. Nah habis itu bener-bener kayak orang berdiri tegak, kayak nggak bergerak gitu, tegak Kayak matung gitu. iya kayak matung bang. Udah habis itu kayak wah udah tuh gue diem langsung nunduk, gue bener-bener gemeteran ya kan, ngeluarin motor tuh bocah bertiga kayak bener takut. Habis itu pas ngeluarin motor, gue sama si Jaki sama Saski kayak teriak ya kan, kayak buru-buru kece gitu kan, Kalau cabut lagi. iya kece anjing kece gitu, kayak berpanik ya kan. Itu pas cabut, pas perjalanan berhenti tuh si Jaki minggir. Terus habis itu kan gue belakang Jaki ya kan. Terus Saski juga ya kan belakang si Jaki. Tim mepet. Wah anjing kacau nih. Parah cok, parah. Pokoknya gue langsung ngelutuk sama Jaki. Pokoknya nih gue kelar lebaran, gue mau cabut gue pokoknya. Gue gak mau tahu gue. Pokoknya gaji gue turun, gue cabut. Gue resign. Bodo amat lah kalau misalkan belum digaji nih, tapi udah makin parah banget, gue mau cabut dah daripada gue Kenapa ya? Kenapa? Kan gak lucu cok kalau tiba-tiba gue kesurupan situ, siapa yang nolongin budget para PA ya kan, nggak ada yang bisa iya. Lu pada takut semua kan ya. Udahlah, gue kapok cok. Tuh. Habis itu kata si Saski udah jangan pada cerita, ntar si Putri takut lu kan, lu tahu sendiri Putri gimana. Udah. Itu tuh awalnya pas ngomong itu biar kayak bertiga doang nih yang tahu nih. Nah si Putri jadi ceritain masalah yang tadi. Udahlah. Di suatu momen ya kan, kayak yang gue ingat ya, si Putri ini dapat kebagian masuk siang, closingan juga. Nah si Putri pas lantai 3 stock of name ya kan, karena gue mager itu gue nyuruh si Putri, nah nih lu stock of name gue beresin dah untuk kasir lu, gue sapuin, gue ngepelin. Oke Pan, yaudah tuh dia kata. Udah tuh pas dia lagi stock of name, dia tiba-tiba turun tuh, tek. Loh kece banget tuh nih sendiri. Mager gue, kenapa? Gue pengen nangis Pan. Kenapa? Sumpah gue anak kecil cok. Anak kecil bang. Lu anak kecil pas ini liat gimana? Gue liat tangga itu pun gece banget larinya Pan. Kayak langsung tapi gue liat Pan jelas. Lu tahu kan Pan, kayak lemari besi ya kan, kalau berkilau kan ada pantulan ya kan. Itu gue liat jelas Pan, ada belakang gue. Habis itu dia tuh cerita sembari kayak nangis ya kan bang. Dia kayak aduh gimana dong, ayo nih gimana caranya. Akhirnya anak-anak inisiatif dong, kayak gimana nih buat ngusir gitu, kayak ngusir kayak mahal goib. Sempet nge-browsing ya kan, kayak naruh bawang gitu ya kan, bawang kalau nggak sempet nyari di online juga tuh. Iya, terus nyari di online tebaran garam. Tebaran garam lu kata ular lu. Siapa tahu Bang, udah coba aja dulu. Lu kan agama lu pada minus semua, remet.
Ya nggak gitu juga. Ya coba aja kali ya, kalau Iya. ini kan gak ada salahnya kan, berhasil. Ya udah itu kita coba, tetap aja bang, si Jaki nah yang kena. Gue lupa Jaki tuh pas itu tiba-tiba turun ya kan, bener turun langsung GC. Gue lupa, cuman yang dalam benak gue nggak berhasil nih. Ya itu waktu ketika ada momen kayak anak-anak udah pada cemas ya kan, kayak ketakutan. Sempet ngomong dong sama manajer yang punya resto, ceritalah. Nah terus si manajer apa resto ini nggak percaya dong, kayak kamu mah suges ini mah, kamu tuh sebenarnya harus positive thinking gitu, sering-sering kayak sholawatan istighfar, kamu juga tetap dijaga. Nah kalau mau masuk ke kemana-mana assalamualaikum, betul. Tapi ya anak kayak resto, anak-anak resto pada cerita beneran pak ini itu kayak minta apa kayak pindah tempat gitu loh, kayak pindah tempat gitu. Nah tapi karena baru apa kayak buka ya kan, baru opening juga belum lama tuh resto, dan akhirnya cuman manajer kayak ngasih tau kayak jangan lupa sholawat gitu kok, kemana-mana masuk tuh assalamualaikum gitu lah intinya. Ngasih petuah lah ya intinya. Iya. Ya, nggak ngasih solusi ya. Iya gitu doang. Akhirnya anak-anak yang bener pada cemas dan buntu. Akhirnya gue buat grup tuh teman-teman gue anak-anak resto. Nah bahas. Nah si Saski nih ya ide, gue mau tahu yang mana sih anjir yang paling ini, kenapa kita nggak beli CCTV? Wah gila lu, mahal lagi CCTV. Ya kan kita mau tahu. Ya juga sih kata si Jaki, iya penasaran gue cowok, yang bayangan itu tuh siapa itu lantai 2 tuh. Udahlah akhirnya patungan tuh beli CCTV, beli 300 ribuan lah. Ya beli yang murahan tuh, yang penting bisa waktu ke keadaan gelap tuh bisa kelihatan tuh ada night visionnya. Udahlah beli di online, habis itu beberapa kemudian barang datang, pasanglah di lantai 3. Suatu ketika momen masang CCTV itu ya, pas masang CCTV udahlah anak-anak berharap kayak semoga aja nih cuma jail ya kan. Nah ketika pas dipasang TV kayak gak ada apa-apa lagi gitu ya. Udahlah dari pasang, pas hari pertama pas masang CCTV gak ada apa-apaan bang. Hari kedua gak ada apa-apaan, hari ketiga gak ada apa-apaan, di hari keempat ada. Itu sempet kayak pas itu kejadian jam 3 itu pasti kan ada durasi menitnya kan? Iya. Terus ada jamnya juga gitu. Itu di jam 3 berapa? Gue lupa, pokoknya jam 3 berapa? Jam 3 pagi. Pokoknya mau menjelang subuh bang. So ketika teman gue nih Putri lagi ngecek CCTV dong. Langsung tiba kaget, nangis kejer ya kan. Si Saski juga tuh lihat tuh. Sayangnya tuh gue gak ada bang, gue masuk pagi, pulang sore. Itu anak-anak si Putri tuh ngeliat pas malam jam 7. Nah pas mulai nge-review videonya. Review videonya. Pas tuh berkaget, si Saski juga berkaget, Jaki juga udah tuh habis tuh di screenshot ya kan, pas nongol gitu. Nah kirimnya ke grup, gue ngeliat tuh, wah anjir Apa tuh bang? jelas sih kayak kuntilanak bang, kuntilanak gue. Tapi lu untuk dokumentasinya masih ada ya bang ya? Ada. Nanti bisa lah ya disertain di sini ya. Iya bisa. Oke. Jadi nanti di videonya nanti bakal ada dokumentasi asli dari CCTV-nya bang Irfan dan kawan-kawan. Oke. Nah akhirnya itu setelah ngelihat sosok yang ketangkap di CCTV itu, pada ngapain lagi tuh bang? Wah langsung pada lemes bang, kayak males gitu buat kerja di situ gitu.
Makin down lah ya. makin down. Jadi kayak sampai manajer gue marah-marah, kayak cepet banget tutupnya gitu loh, Iya. karena untuk menghindari kayak hal sesuatu bang. Nah akhirnya si Jaki ngasih tau, nih pak, kemarin kita beli CCTV pak. Beli CCTV buat apaan? Ya karena untuk kapan pas saya cerita pak, kan bapak kayak nggak percaya tuh. Ini pak, manajer gue langsung kaget tuh bro, nggak bisa ngomong apapun gitu, kayak anjir, Ini karena buktinya udah ada depan mata. udah dia. ada gitu kayak Iya. dia tuh sempet manajer gue kebesokannya tuh langsung manggil Ustadz. Oh, datangin Ustaz. Didatangin Ustadz, katanya apa Ustadz, aduh pantas aja nih tempat kayak gini. Ditanya dong sama manajer gue kenapa, baunya amis, Tempat daging. daging, mbak, terus lampunya remang-remang ya kan. Cocok banget lah sama tempat-tempat kesukaan mereka lah ya. Iya cuy, gue habis itu kata Pak Ustadz, coba di ngajiin gitu ya kan, saya pakai kalau di buat tempat sholat. Ya udah tuh si Pak Ustadz yang ngomong ke manajer gua, sampaiinlah ke anak-anak, nah ayo ngaji yuk. Tiba-tiba dong kayak kaget dong, wih ada apa nih ngaji, kita ngaji di lantai 3. Ya udah tuh ngaji, suruh ngaji di lantai 3, sama kalau bisa buat tempat sholat gitu, biar kayak aman lah gitu, kayak Biar gitu. auranya jadi positif Iya, lah. auranya Ya. jadi positif ya kan. Tapi jadi pertanyaan, siapa bang yang mau sholat sendiri di lantai 3? Itu dia bang. Kalau berjamaah pun toko ditutup, mau nggak mau kan Iya. Ustaz. Coba kalau misalkan tiba-tiba belakang ada ikutan sholat kan, Iya makanya. Wah. Makmum tambahan lah ya. wah merinding gue ngeliat kan, wah merinding banget tuh gue. Yaudah tuh Akhirnya ngajiin tuh jadinya tuh. cuma di ngajiin, cuman sama manajer gue dikasih ventilasi biar nggak kasih exhaust iya. juga. Ya tetap saja Nggak terlalu berdampak. iya. Ini bang yang paling serem, sempet dikasih bingkai yang tulisan Arab, Iya. Kaligrafi. kaligrafi ya. Ayat kursi lah. Nah dipasang, kebesokan harinya tuh gue lihat pas gue lagi mau stock up jam siang hari, nggak masuk pagi ya kan. Kok gue liat bingkai kok jatuh Yuk, separahnya kayak gini ya, kayak wah anjir lah. Kayak bener-bener nggak mau banget ya. Iya. Dari sosok yang ada di tempat itu tuh kayak buat ditaruh-taruhin kayak gitu nggak mau Iya. ya. Dan akhirnya saran dong, gue review dari CCTV. Pas gue lihat review CCTV, gue langsung kayak udah lah, gue semakin yakin gue buat resign tuh gue. Yang lu lihat apa tuh bang? Yang pas bingkai jatuh itu? Bener-bener kayak langsung putus, pak. Dan itu pun wah, trending bang. Iya. Dan itu pun pas jatuh itu bener-bener pusing banget bang, posisi dari lantai 3 kayak orang ada yang naik kayak lantai 3 gitu, kayak Rame. kayak rame. Kacau sih bang. Dan akhirnya lu memutuskan buat resign. Habis itu gue bilang manajer, gue kasih tau manajer gue juga emang sempat ada pemikiran kayak pindah karena emang parah banget sih. Udah tuh pas ketika itu keesokan harinya gue kepikiran tuh, pas gue masuk pagi lagi kan, siang-siang bolong, gue pengen ngerokok. Ngomong ngerokok, ya gue otomatis ke tempat kopi itu dong. Iya. Ke tempat yang si bapak-bapak nyonding itu. Iya, kuncian itu sebutannya. Habis itu, woi pas banget nih, aku bisa ceritain. Udah tuh, soalnya kan omongan dia kan dibikin gue penasaran ya kan. Digantung. Iya digantung buat kayak, udah lu di situ aja, ntar siapa tahu juga ngerasain ya kan. Betul, akhirnya gue beli kopi, habis itu gue cerita, gue tanya, bang,
sebenarnya nih ruko sebelumnya apa sih, gue tanya gitu kan. Ternyata pas dia cerita jadi gini, tapi lu udah ngerasain belum? Ya ilah bang, nih foto nih. Wah gila, Lu kasih unjuk gue kasih dokumentasi ya. tunjuk, gue kasih tunjuk tuh, gue kasih tunjuk. Nah si abang tukang kopi kayak anjir, udah tuh dia udah cerita, nih buat lu aja nih, jangan lu sebar-sebar ceritanya. Apa bang? Dulu ini ruko sebelum dibangun, kan gue udah dagang di sini ya kan. Tuh ruko sebenarnya mah rumah. Oh, bekas rumah. Iya, tapi rumahnya bentuknya ruko gitu. Nah, itu kan dulu kan dibagi sekat-sekat kan tuh, ada 3 ya kan. Memang nggak nyatu gitu, gede. Nah, jadi kejadiannya itu yang gue tahu ya kata abangnya, itu orang meninggalnya pas lagi lahirin anak. Yang Situ. punya rumah itu. Yang punya rumah itu meninggalnya itu ya pas lahirin apa mau ngelapa? Pas mau lahiran lah ya. Pas mau lahiran. Istri meninggal, banyak meninggal. Udah. Mungkin karena si suaminya itu yang pemilik tanah itu kayak depresi kali ya. Dan makanya dijadiin ruko. Dijual lah ya ke orang, dijadiin ruko ya. Udahlah. Pas itu gue kayak, oh pantas aja bang gue deh. Mengapa? Jadi gini nih bang, gue cerita tuh dari awal sampai detailnya kan, sampai detailnya. Pertama tuh pas gue ke lantai 3 itu tuh apa auranya beda banget bang, gue itu. Itu apa itunya bang? Ya itu kamarnya. Iya. Lu yang bener lu. Iya, cuman kalau pas itu kan lu kayak di atap genteng gitu kan kayak apa ya? Balkon gitu ya. Cuman kayak dibikin ruangan lagi gitu ya, dibikin tertutup. Nah sebenarnya rumah dia kan lantai 2 gitu. Cuman posisinya emang di pojok situ. Kamar di letak gudang lu. Iya. Yaudah tuh. Gue diem dong. Emang apa ya? Lu emang liat apaan sih? Lu gituin kan sama gue. Abangnya nanya gitu ke gue. Udahlah, akhirnya gue ceritain. Awal tuh pas gue ke lantai 3 itu aura beda. Kedua, gue denger step, ya kan, step orang turun dari tangga. Ketiga, teman gue di kayak suara orang kayak apa ya? Suara orang napas tapi kayak orang kritis gitu. Terus jadi semuanya lu jelasin lah ya pengalaman lu. Oh udahlah, gue nggak kuat nih di sini. Serem banget, maksudnya mengganggu kerja juga. Itu sih yang bikin gue yakin gitu dari omongan abang-abangannya itu. Dan akhirnya setelah itu lu selang berapa hari tuh cabut? Bulan besoknya. Oh, awal bulan besok nungguin gajian tuh. Iya, nungguin gajian. Gue resign. Oke, dan pada akhirnya lu pun mengambil keputusan untuk resign ya bang? Iya. Dan akhirnya ya manajer gue mungkin kayak ngertiin ya kan. Ya gue resign pas bulan besoknya. Terus gue kelar resign tuh gue fokus kuliah ya kan. Gue prepare fokus kuliah. Dan untung aja kan gue masih masuk grupnya kan bang. Iya. Nah gue baca-baca. Wah mulai satu persatu tuh bang, mulai pada resign. Oh pada resign akhirnya? Iya, satu persatu gue langsung blok gitu pada. Jadi satu persatu. Pada akhirnya tuh semua resign semua tuh akhirnya tuh temen lu itu? Iya, resign. Dan sampai saat ini nih lu masih kontak-kontakan gak sama mereka? Alhamdulillah sih masih bang. Masih ya? Iya. Dan intinya mungkin kehidupan lebih baik ya daripada sebelumnya dengan gangguan-gangguan yang ada ya? Parah bang, itu kayak wah momen terlangka sih bagi gue. Iya. Parah banget. Oke Bang Ivan, makasih banyak ya lu udah menyempatkan waktu bercerita di Pena Tua ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan gue juga mengingatkan bahwa keberadaan kita di sini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman atas apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Gue rasa cukup.
Gua Ref Dikol dari Penatua dan Bang Irfan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.